Allahumma salli wa sallim ala asyrafil mursalin habibina wa maulana Muhammadin nabiyil amin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Muqati'atu majalisil khamri ila akhiril ibarah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jemaah subuh rahimakumullah. Subuh hari ini kita sambung kembali pelajaran kita, kajian kita masih tentang larangan-larangan yang terkait dengan khamr. Pada subuh kemarin sudah kita bicarakan bahwa khamr itu tidak boleh dijadikan sebagai hadiah dan juga tidak boleh diterima sebagai hadiah. Larangan selanjutnya adalah muqati'atu majalisil khamri. Larangan untuk berada di majelis-majelis khamr atau tempat-tempat yang mana di situ ada suguhan khamr. Fa'an Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, sabda Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, fala yaq'ud, maka jangan sekali-kali duduk ala maidatin, dalam satu jamuan, tudaru alaihal khamru, yang di situ diedarkan khamr. Ini tegas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Jadi pertaruhannya itu tidak ringan. Duduk-duduk dalam satu majelis, dalam satu perkumpulan, apapun namanya, di situ ada minuman keras yang diedarkan, ada khamr yang disuguhkan di situ, itu hukumnya haram. Jadi innal muslim, kenapa demikian? Karena kita orang muslim ini ma'murun ayyughayyirul munkara idza ra'ahu. Kita ini hakikatnya ada kewajiban ketika kita melihat kemungkaran, maka kita diharuskan untuk mengubah atau merubah kemungkaran itu. Dan ini merupakan ekspresi keimanan. Jadi salah satu bentuk wujud iman yang ada dalam hati seseorang itu adalah ketika melihat kemungkaran itu, maka hatinya itu tergerak, dirinya tergerak untuk merubah atau menghilangkan kemungkaran itu. Namun fa idza lam yastati, kalau tidak mampu ayyazilahu, untuk menghilangkan, falyazal huwa anhu, maka dia harus menghindari kemungkaran itu. Dia harus menghindari kemungkaran. Ini disebutkan satu riwayat Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz Ar-Rashid, beliau itu menghukum, cambuk peminum khamr, syaribil khamri, peminum khamr, beliau cambuk, wa man syahida majlisahum, dan orang-orang yang duduk di situ, wa illam yashrab ma'ahum, meskipun hanya duduk saja, tidak ikut minum,
Tapi duduk-duduk di situ beliau cambuk juga. Ini diriwayatkan ini wa ra'au annahu rufi'a ilaihi qaumun syaribul khamar, bahwa dilaporkan kepada beliau tentang beberapa orang yang meminum khamar. Jadi fa'amara bijildihim, lalu beliau memerintahkan untuk mencambuk mereka. Faqila lahu inna fihim fulanan, kemudian dikatakan kepada beliau inna fihim fulanan wa qad kana shaiman. Di situ juga ada si fulan yang sedang puasa. Ini orang yang lagi puasa malah duduk-duduk dalam majelis khamar. Faqala, maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan bihi ibda'u, dia dulu yang kalian cambuk, dia dulu, cambuk dulu dia. Yang minum-minum itu malah belakangan dicambuk. Yang puasa ini tapi duduk di situ, itu yang lebih dahulu dicambuk. Apa alasannya? Ini kita ketahui bersama bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini bukan sekedar kepala pemerintahan, ya. Beliau juga seorang alim allamah. Beliau orang yang ilmu agamanya ini sangat dalam, ya. Maka beliau mengatakan begini, wa qad nazzala, apakah kalian tidak mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan di dalam Al-Qur'an, ya, satu keharusan bagi kalian, ya, yaitu an idza sami'tum ayatillahi, jika kalian mendengarkan ada ayat-ayat Allah, yukfaru biha, yang diingkari, wa yustahza'u biha, dan diolok-olok, ya, diolok-olok. Ada ayat-ayat Allah yang diingkari, diolok-olok oleh sekelompok orang, ya, termasuk para peminum khamar itu, ya, para pecandu khamar ini orang-orang yang mengingkari ayat Allah. Ini orang-orang yang mengolok-olok ayat Allah. Jika kalian mendengarkan, ya, hal seperti itu, fala taq'udu ma'ahum, maka jangan kalian duduk, ya, janganlah kalian duduk bersama orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang mengejek-ejek ayat-ayat Allah itu. Hatta yahudu fi haditsin ghairih, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal-hal yang lain. Innakum idzam mithluhum, jika kamu berbuat seperti itu, artinya kamu duduk satu majelis dengan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, idzan innakum idzam mithluhum, itu artinya kalian sama saja dengan mereka. Jadi tidak ada perbedaan antara kalian dengan mereka itu. Jadi jangan kita takut dikatakan sombong, jangan kita takut dikatakan tidak mau bergaul, tidak mau berbaur. Kalau itu pertaruhannya adalah dalam satu perkumpulan, dalam satu majelis, di situ ada ayat-ayat Allah yang diingkari, diolok-olok, diremehkan, maka kalau kita tidak bisa merubah, ya kita hindari saja. Dengan demikian kita sudah selamat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun mungkin ada orang yang mengatakan bahwa kita ini tidak mau bersosialisasi, tidak mau bergaul, atau mungkin sombong dan lain sebagainya, biar sudah. Yang penting
bagaimana kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, jadi menjauhi majelis-majelis khamr itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena di situ ayat Allah itu sedang diolok-olok atau sedang diremehkan. Selanjutnya, al-khamru da'un wa laisa bidawain. Nah, ini kaidah yang penting juga disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khamr itu penyakit, bukan obat. Nah, khamr itu penyakit, sumber penyakit, wa laisa bidawain, bukan obat. Tidak ada kesembuhan ketika berobat dengan menggunakan yang haram, termasuk khamr ini. Nah, jadi di antara bentuk bagaimana Islam ini memerangi atau memberantas khamr ini adalah tidak sedikit pun membuka celah, sekecil apapun, tidak ada celah, tidak ada peluang untuk mengkonsumsi khamr atau memanfaatkan khamr itu dalam bentuk apapun, ya, termasuk berobat. Jadi lam yubah lil muslim syurbuha, lam yubah lil muslim syurbuha. Seorang muslim tidak dibolehkan meminum khamr walawil qalilu minha, meskipun setetes dua tetes, tidak boleh. Wala mulabasatuha, tidak boleh juga mengambil manfaatnya, bibaiin, apakah dengan menjual, au syira'in, membeli, au ihdain, menghadiahkan, au sinaah, atau memproduksi. Wala idkhaluha fi matjarihi au fi baitihi, dan tidak boleh dimasukkan di dalam toko atau di dalam rumah. Wala ihdaruha fi hafalatil afrah, tidak boleh dihidangkan pada acara-acara pesta dan lain-lain. Wala taqdimuha li dhaifi ghairi muslimin, tidak boleh disuguhkan kepada tamu meskipun tamu itu bukan muslim. Wala an tudkhala fi ayyi ta'amin aw syarabin, tidak boleh dicampurkan pada makanan atau minuman apapun. Nah, ini semua ini bentuk-bentuk preventif. Bagaimana Islam ini katakanlah menutup celah sekecil apapun bagi pemeluknya untuk mengkonsumsi atau memanfaatkan khamr ini. Tinggallah satu masalah, qad yas'alu anhu ba'dun nas, yang seringkali ditanyakan oleh orang. Apa itu? Wa huwa isti'malul khamri kadawain, yaitu menggunakan khamr itu seperti obat, atau menjadikannya sebagai obat, minuman kesehatan, gampangnya begitu, minuman kesehatan, menjaga stamina dan lain-lain sebagainya. Ya, wa hadza ma ajabar Rasul alaihi salatu wassalam. Mari kita dengarkan apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bertanya seperti itu bukan sekarang saja. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sudah ada orang yang mempertanyakan itu. Ya, faqad sa'alahu rajulun anil khamri. Ada orang yang bertanya kepada beliau tentang khamar. Orang ini mengatakan, innama asna'uha liddawa. Ini ceritanya panjang. Jadi orang ini bercerita panjang kepada baginda Nabi, ya, tentang khamar ini. Nah, tapi Nabi selalu mengatakan tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Sampailah kemudian di ujung pertanyaan ini, mungkin ini pamungkas dari orang ini. Dia mengatakan begini, innama asna'uha liddawa. Ya Rasulullah, saya konsumsi khamr itu semata-mata hanya untuk obat saja. Tidak ada maksud yang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu, pastinya khamr itu laisa bidawain, bukan obat, bukan obat. Walakinnahu da'un, justru itu adalah sumber penyakit.
sumber penyakit. Dan tentu apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih 1000 tahun yang lalu, 1400-an tahun yang lalu, kemudian belakangan ini barulah ke ilmu kedokteran modern ini mendapati fakta bahwa miras itu apapun bentuknya, mereknya, itu tidak kurang dari 77 penyakit. Nah, jadi bisa menjadi penyebab yang paling utama dari 77 macam penyakit. Nah, ini sudah masyhur ya, jurnal-jurnal kesehatan menyebutkan seperti itu. Dan Nabi kita dari dulu mengatakan bahwa khomer itu sebagai obat itu omong kosong ya. Itu justru adalah sumber penyakit. Kemudian beliau mengatakan innallaha anzalad da wad dawa. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit, itu disertai juga dengan obatnya. Nah, jadi likulli da'in dawa. Jadi wa ja'ala likulli da'in dawa. Jadi Allah menjadikan setiap penyakit itu ada obatnya. Ya, setiap penyakit ada obatnya. Fatadawau, maka berobatlah kalian. Nah, jika kalian sakit berobatlah. Wala tatadawau biharamin, tapi dengan catatan jangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Nah, itu. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Mas'ud. Nah, beliau mengomentari fi sya'nil muskir ya, tentang khamar ini. Beliau mengatakan begini, innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, lam yaj'al, tidak meletakkan syifa'akum, keberkahan ya, berkah kesembuhan bagi kalian, fima harrama alaikum, pada sesuatu yang ia haramkan kepada kalian. Nah, ini Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi kemudian memberikan komentar bahwa inna min syartis syifa bid-dawa talaqqihi bil qabul wa i'tiqadi manfaatihi. Di antara syarat kesembuhan itu, syarat kesembuhan ketika kita berobat itu adalah kita berobat dengan sesuatu yang bisa dianalisa oleh akal sehat. Nah, jadi ada unsur-unsur apa di dalam obat ini, kemudian apa kaitannya dengan penyakit-penyakit ini. Ya, jadi seumpama ini ada unsur vitamin ini, ada unsur karbohidrat dan lain sebagainya. Ya, ini logisnya itu cocok dengan penyakit seperti ini. Nah, itu Imam Ibnu Qayyim Jauzi mengatakan bahwa di antara syarat kesembuhan ketika berobat itu, ya obat itu mesti ada, bisa dianalisa secara akal sehat, hubungan antara unsur-unsur yang terkandung dalam obat itu dengan penyakit yang diderita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa'tiqadi manfaatihi, dan dipastikan manfaatnya. Nah, wa ma ja'alallahu fihi min barakatis syifa. Ya, dan ada berkah kesembuhan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalamnya. Nah, jadi ada potensi menyembuhkan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam obat itu. Nah, sedangkan sudah menjadi konsekuensi ya, anna i'tiqadal muslim tahrim hadhil ain, bahwa keyakinan seorang muslim tentang haramnya khamar itu mimma yahulu bainahu wa baina i'tiqadi manfaatihi wa barakatiha. Nah, itu bertolak belakang, bertentangan atau kontradiksi dengan adanya berkah kesembuhan di dalamnya. Nah, jadi di satu sisi kita meyakini bahwa ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara di sisi yang lain
kita juga meyakini bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah. Nah, tentu ini kontradiktif. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala kemudian meletakkan berkah kesembuhan di dalam sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang kita untuk konsumsi. Nah, ini makanya baginda Nabi SAW sabdakan bahwa itu bukan obat, itu penyakit. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan penyakit otomatis menyertakan obatnya. Nah, jadi setiap penyakit ada obat, maka berobatlah, tapi jangan berobat dengan yang haram. Kenapa demikian? Karena pasti Allah tidak meletakkan berkah kesembuhan itu di dalam sesuatu yang diharamkan kepada kita. Nah, jadi masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, inilah kajian kita subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.